Halo guys, ketemu lagi di channel aku Gadis Multicore. Kali ini aku akan membahas tentang budidaya nila. Pada sesi kemarin aku telah membahas tentang apa sih itu semut rangrang dan bagaimana cara budidaya semut rangrang. Tapi kali ini aku sudah pindah haluan untuk membahas ikan nila, khususnya pada pembesaran ikan nila. Dari mulai ukuran 5 sampai 7 cm dan berat mencapai 1 kilo, itu berisi sekitar ada 5, 6, 7 ikan. Oke guys, sebelum aku memberitahu bagaimana sih cara budidaya ikan nila, yuk kita simak video berikut. Kita mulai ya. Cara budidaya ikan nila yang benar dapat meningkatkan hasil panen. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana tata cara budidaya ikan nila yang benar. Terdiri dari persiapan kolam ikan nila. Dari segi budidaya, ikan nila itu memang cukup menguntungkan. Karena apa? Karena ikan nila itu adalah ikan yang cukup mudah untuk dirawat, juga tidak membutuhkan biaya yang terlalu banyak, dan juga menghasilkan panen yang sangat menguntungkan. Ikan nila termasuk jenis ikan pemakan segalanya, tapi kecuali manusia, atau disebut omnivora. Pada umumnya, makanan ikan nila merupakan plankton dan juga tumbuhan air yang hidup di sekitarnya. Jadi, biaya untuk pakan ikan nila relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan budidaya ikan yang lainnya. Sekarang kita persiapan untuk kolam ikan nila. Cara persiapan budidaya ikan nila perlu dipersiapkan yang pertama kali adalah kolam ikan nila. Ikan nila dapat dibudidayakan di berbagai jenis kolam ikan. Kolam yang bisa digunakan antara lain kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring terapung, bahkan ada yang ditambak air payau. Hal ini menyebabkan banyak orang yang mengatakan bahwa budidaya ikan nila itu mudah untuk dilakukan. Dari berbagai jenis kolam yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa kolam yang berdasar tanah itu yang banyak digunakan dalam budidaya ikan nila. Hal ini dikarenakan pembuatan kolam yang lebih mudah, serta modal untuk pembuatan kolam tanah itu relatif lebih murah daripada yang kolam-kolam lainnya. Selain murah, kolam tanah juga memiliki banyak sekali keunggulan jika dibandingkan dengan jenis kolam yang lainnya. Kolam tanah akan menjadi tempat tumbuhnya beberapa hewan-hewan air kecil dan juga tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pakan alami ikan nila. Hal ini dapat membantu kawan-kawan untuk menghemat pengeluaran. Meskipun terdapat pakan alami di dalam kolam, kawan-kawan juga harus tetap memberikan pakan ya, yang kaya akan nutrisi dan juga gizi. Sebut saja seperti melet. Maaf nih, bukan melet tapi pelet, oke? Dengan tujuan agar ikan nila itu dapat tumbuh dan kembang dengan baik. Sekarang, persiapan dasar kolam ikan. Tahapan awal dalam membuat kolam ikan nila yang baik yaitu dengan cara mengeringkan dasar kolam ikan nila tersebut. Dalam proses pengeringan kolam ikan nila biasanya berlangsung 3-7 hari. Tapi tergantung dari cuacanya juga ya. Kalau cuacanya kemarau itu jelas lebih cepat, tapi
Tapi kalau cuacanya hujan, itu mungkin akan relatif lebih lama. Penjemuran kolam ikan nila sampai tanah bagian dasar terlihat seperti retak-retak. Namun jangan sampai tanah kolam menjadi membatu atau mengeras ya kawan. 2. Pembajakan kolam tanah. Setelah dasar tanah kolam telah kering, terlihat retak-retak tadi, maka kawan-kawan harus membajak tanah pada kedalaman sekitar 10 cm. Jika dalam proses membajak, kawan-kawan mendapatkan sampah, kawan-kawan harus membuang sampah tersebut. Pembajakan ini bertujuan untuk mengangkat sisa lumpur yang biasanya bau busuk berasal dari sisa pakan yang tidak habis dan mengendap pada dasar kolam. Kalau lumpur-lumpur tersebut tidak diangkat dan tidak dibersihkan, nanti akan menimbulkan amonia yang bisa menyebabkan bibit ikan nila itu mati dan akhirnya akan gagal pada pembesaran budidaya ikan nila. Selanjutnya, mengembalikan pH tanah. Dalam budidaya ikan nila memerlukan air tawar dengan keasaman sekitar 7 hingga 8 pH. Namun pada umumnya tanah memiliki tingkat keasaman lebih rendah, yaitu di bawah 6 pH. Agar lebih akurat, kawan-kawan bisa mengecek sendiri berapa pH tanah tersebut, tentunya dengan alat pH meter. Setelah kawan-kawan mengetahui jumlah pH pada kolam ikan nila, maka langkah selanjutnya yaitu menetralkan tanah pada kolam. Cara menetralkan pH pada tanah yaitu dengan cara pengapuran pada kolam. Kawan-kawan bisa menggunakan kapur dolomit atau kapur pertanian. Selain dapat menetralkan pH pada tanah, pengapuran juga dapat mematikan virus, bakteri, jamur, serta dapat mencegah penularan penyakit pada periode berikutnya. Cara pengapuran pada kolam yaitu: pertama, aduklah kapur atau dolomit secara merata, kemudian taburkan pada kolam. Setelah itu, diamkan kolam selama 2-3 hari. Selanjutnya, pemupukan pada kolam ikan nila. Setelah pH kolam sesuai dengan yang kami anjurkan, yaitu 7 hingga 8 pH, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pemupukan pada kolam tanah. Kawan-kawan bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk urea. Takarannya untuk pupuk kandang ditaburkan secukupnya pada kolam tanah. Untuk pupuk urea, takarannya 1 sendok untuk 1 meter persegi. Biarkan selama 2-3 hari. Yang terakhir, pemberian air pada kolam ikan nila. Nah, pada langkah terakhir ini, kita akan memberikan air pada kolam ikan nila. Tapi ingat, caranya tidak boleh sembarangan ya. Ada tahapannya pastinya. Yakni, langkah pertama, berikan air ke dalam kolam ikan nila hingga mencapai ketinggian 10-20 cm. Kemudian, diamkan kolam yang berisi air dengan ketinggian 10-20 cm tadi selama 3 hari, atau perubahan warna air menjadi warna hijau. Hal ini menandakan kualitas air menjadi lebih baik dan plankton menjadi tumbuh lebih sempurna. Fungsi pupuk kandang atau urea yang tadi ditaburkan yaitu memperbaiki kualitas tanah dan mempercepat proses pertumbuhan plankton pada kolam ikan nila. Langkah selanjutnya, melanjutkan pengisian air pada kolam ikan nila hingga ketinggian 75 cm sampai 100 cm. Nah, itulah tadi langkah-langkah budidaya ikan nila. Khususnya untuk pembesaran ikan nila, langkah selanjutnya yaitu tebar benih ikan nila yang akan saya ulas di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.